Halo Belajar Indonesia, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan kesehariannya dalam melakukan pekerjaan ya. Oke, hari ini tepat 3 minggunya ombyokan dapur milis yang kemarin dikirim Mas Alfi, yaitu dari Oribos ya. Di depan tadi sekilas sudah dilihatin wilisnya sudah seperti apa ya. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin nanyain di komenan, ditunggu wilis udah kayak gimana gitu kan, prospek apa enggak gitu. Dan hari ini tepat 3 minggu proses pemasteran wilisnya, nanti bakal gue spill videonya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Japrasan ya, biar channel ini semakin berkembang dan gue makin semangat untuk bikin konten dan untuk mengedukasi teman-teman khususnya di Plecimania yang baru belajar ya. Oke, jadi sekali lagi gue tekanin, semua yang bikin gue konten ini ombyokan dari awal jamin jantan kita ngombyok atau kemarin yang dikirim sama Mas Alfi itu jadi pure ya, bener-bener nggak ada yang dari ombyokan terus gue ganti seminggu kemudian, 2 minggu kemudian gue ganti sama burung yang belajar nembak. Jadi enggak ya, semuanya di sini real ya, nggak ada pembodohan, nggak ada manipulasi ya. Jadi semuanya real, oke? Dari ombyokan sampai burung bermateri, oke? Untuk perawatannya, kita ngebahas perawatannya sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya gue udah spill, gue udah bikinin konten. Mau dakbal, mau book stoning, mau monty, mau dakun wilis yang sekarang gitu kan. Karena dakun wilis udah 2 kali gue ini ya apa cetak ya di konten ini gitu kan. Dan semuanya prosesnya sama. Yang pertama ya kalian harus memilih dakun atau misalkan burung, terserah ya, mau monty, mau dakbal atau mau apa. Cari dulu yang menurut kalian memang burung ini benar-benar bisa diproses dengan cepat dan baik gitu ya. Itu menggunakan feeling kalian ya, Kalau misalkan gue jelasin juga nanti pas kalian lihat ngombyok itu biasanya kan pusing gitu kan. Jadi menggunakan feeling kalian ya, kecuali kalau misalkan kalian yang ini nih, kemarin gue beli jantan itu kan karena jauh, Mas Alfi di Jakarta, gue di Kerawang gitu. Jadi gue minta Mas Alfi tolong dong minta disortirin, cuman saya punya kriteria masing-masing nih kan setiap orang kan. Gue minta yang badannya panjang, yang postur tubuhnya bagus, terus yang agak giras karena gue seneng kalau misalkan bahannya agak giras gitu, yang penting jantan, oke? Dan salah satu dari kedua ini ternyata ada yang dominan. Yang kemarin kita bikin konten itu kan dipisahkan. Nah, dipisahkan itu karena yang satunya galak sama yang satunya, karena yang satunya ini umurnya lebih muda dari yang satunya gitu, dari yang galak ini, karena bereng tebal ya. Dan di dua ombyokan ini, di 2 wilis ini, dia mempunyai karakter yang berbeda. Yang satu sekarang tuh udah gacor banget, yang satu pendiam, cuman kalau sekali bunyi dia mangap gitu. Cuman memang volume belum pada pecah, dan materinya yang satu lumayan sudah oke lah, udah terdengar agak jelas gitu. Yang satu yang berengnya ini masih basah ya, sama masih ngatur irama lagunya gitu. Oke. Jadi buat kalian yang kemarin nanyain, Om ditunggu konten selanjutnya untuk yang ombyokan wilis dari Oribos. Terus buat teman-teman juga, Om tolong nanti di spill cara pemasterannya. Cara pemasterannya ya seperti yang kayak kemarin ya. Cara pemasterannya itu ya pakai burung yang udah jadi biar cepat gitu kan. Jadi tiap pagi kita bunyiin burung yang udah bunyi, nah si burung itu dideketin aja gitu, dideketin biar ketembak sama burung yang udah jadi. Itu dominan lebih cepat ya. Terus kenari ada gitu, handphone 24 jam. Kalau handphone 24 jam, terus sama burung yang udah jadi itu ditembakin gitu. Jadi burung yang ombyokannya prospek, kita punya burung pleci yang udah jadi, terus kita tembakin, itu dominan lebih cepat ya. Oke. Ini videonya buat kalian yang kemarin baru nanyain gimana kondisi wilis yang kemarin diombyok itu, gue bakal tayangin. Ini adalah proses selama 3 minggu kita masterin ya, dari awal kita dikirim sama Mas Alfi itu. Oke ya, jadi buat kalian yang kemarin nanyain videonya, ini gue tayangin.
Gimana menurut kalian? Tolong di komen ya, dikasih penilaian si Willis yang satu ini yang tadi gue putar videonya. Itu adalah Willis yang kata gue tadi itu dominan ya, dia galak di dalam satu koloni, makanya gue bisa itu yang galak ya. Yang tadi udah lumayan, materinya udah terdengar lebih bagus, agak panjang juga. Jadi dia udah bocor kalau di kolonian gitu ya. Mungkin sebentar lagi bakal gue satuin sama kolonian yang biasa gue pakai kelapa gitu biar dia berbaur aja, karena udah bocor kalau misalkan dipisah berdua itu sama pembelokan yang temannya itu. Oke, nah itu adalah salah satu karakter burungnya bocor, burung cepet nangkep dan dominan, dia lebih gampang birahinya gitu. Karena yang sekarang ini belum didoping ya, baru gue mau mulai doping, tipis-tipis. Karena yang ini juga yang tadi gue spill videonya itu dia kemarin gue bawa main ke gantangan gitu, karena terlihatnya dia lebih dominan, jadi gue bawa aja ke gantangan, ngambil materi orang yang di lapangan kan burungnya bagus tuh, banyak yang nembak, jadi gue bawa aja, gue gantungin pakai sangkar kecil. Oke, jadi sepulangnya dari gantangan ya seperti itu ya, dia mentalnya lebih naik, lebih up, terus emosinya juga lebih bagus ya. Oke. Dan Willis yang kedua ini karakternya lebih pendiam seperti yang gue bilang tadi. Willis yang satu ini dia dominan, umurnya lebih muda dari Willis yang barusan. Dia bereng tebal, cuman sama dia udah mangap juga, tapi suaranya masih dominan basah dan iramanya masih menata ya. Jadi kemarin juga sempet gue bikin video lama banget karena dia ngeriwik baru mangap gitu ya, karena beda karakter dari dua burung ini ya. Nah, oke ya, jadi kita langsung aja lihat Willis yang kedua ini yang bereng. Dia karakternya agak berbeda sama Willis yang pertama ini. Oke, jadi kita lihat bareng-bareng, ini dia videonya cuy. Nah itu dia ya, Willis yang keduanya, dia dominan lebih santai karena dia umurnya lebih muda, bereng tebal, jadi karakternya juga agak berbeda sih, dia lebih santai. Kalau di mastering juga dia lebih lebih mendengarkan dibanding yang satunya udah racing ya, udah dia karakternya udah ngebut terus ya kan. Tapi di sela itu dia kadang juga yang bereng ini suka mangap-mangap gitu, belajar ngalas, di pental juga kadang suka ngalas gitu, cuman dominannya nggak terlalu ngegas aja kayak Willis yang pertama gitu ya. Nah ini adalah dua karakter yang berbeda ya teman-teman ya, makanya sering gue bilang gimana karakter burung masing-masing, karena setiap burung itu sama kayak manusia, punya karakter masing-masing, meskipun dia satu jenis tapi karakternya nggak mungkin sama. Oke, jadi jelas ya yang sistem pemasterannya dari awal juga gue udah bilangin dari sebelum konten ini, cuman untuk konten yang ini gue perjelas aja. Oke. Jadi setelah ini nanti bakal gue lanjut masterin. Mungkin yang satu ini yang udah racing nih bakal gue satuin sama klonin yang lain, karena dia udah bocor terus ya kalau misalkan berdua doang sama Willis yang temannya kemarin gitu. Dan untuk nanti proses perpanjangan materinya, karena yang racing ini sudah menurut gue udah oke lah ya, lumayan materinya udah jelas, udah lumayan panjang-panjang. Nanti kita bakal umbar untuk ngelatih pernapasannya biar nanti nembaknya agak panjang, terus durasinya juga agak rapet gitu ya. Terus bakal kita doping tipis-tipis biar dia agak ngotot juga. Nanti kalau misalkan ada kesempatan ke lapang juga kita bakal bawa, nanti bakal gue spill. Terus buat kalian nih yang kemarin penasaran sama Gunkar, ini Gunkar kan baru gue spill lagi. Kemarin gue sempet spill videonya cuman pakai handphone, ada juga sih yang pakai kamera cuman kayaknya kurang on. Yang jelas itu yang pakai handphone kemarin gue pas video sama dia juga belum doping. Gunkar ini sudah kenarian, sudah pase, jadi tinggal kita doping, kita umbar biar semakin jos. Oke, jadi ini videonya yang Gunkar kemarin cuy. Itu dia Gunkar yang kemarin kita awal proses sebelum Willis datang gitu ya. Berarti Gunkar ini udah sebulan lah ya. Oke, jadi udah materi semuanya. Menurut gua tinggal
poles-poles aja kalau misalkan udah kayak gini kan. Apalagi yang Willis yang tadi udah racing itu udah menurut gue sih udah enak ya, tinggal nanti kita proses eh, doping aja, doping TB sama umbar-umbar biar pendapatannya bagus ya. Oke, buat teman-teman yang belum jelas silakan komen ya. Nanti gue balas komenannya karena menurut gue konten kita nyetak ini udah beberapa kali gue bahas cara pemasteran dan cara perawatannya. Intinya semua sama dan balik lagi ke hoki kalian dan feeling kalian memilih burung yang akan kalian cetak gitu ya. Oke, mungkin nanti di konten selanjutnya si burung-burung ini bakal gue umbar-umbar dulu nih. Sekarang nih gue umbar-umbar dulu, siapa tahu nanti kedepannya seminggu 2 minggu ke depan lebih bagus dari sekarang gitu ya, mudah-mudahan ya. Intinya yang penting teman-teman bisa belajar bareng-bareng, bisa pemahaman bareng-bareng. Oke, jangan lupa yang baru datang, yang baru gabung di subscribe channel Caprasan, di share, di like, di komen ya. Kalau belum yang belum ngerti silahkan komen. Gak usah malu-malu, kita di sini terbuka, kita di sini sama-sama belajar. Gue bukan suhu, gue bukan master. Masih banyak yang lebih jago dari gue juga di sini masih belajar ya, jadi masih butuh bimbingan dari teman-teman pleci yang lainnya gitu ya. Gue hanya share pengalaman gue ya, balik lagi gue bilangin, gue hanya share pengalaman gue, nggak ada yang diganti-ganti, nggak ada yang manipulasi, nggak ada channel-channel pembodohan, semuanya real. Yang gue bikin ombyokan itu benar-benar dari ombyokan dan pas nembak nggak diganti sama burung nembak. Oke ya, oke ya, thank you ya buat teman-teman yang udah ngikutin Caprasan, yang udah subscribe Caprasan, yang udah ngedukung channel Caprasan. Gue ucapin thank you banget. Tanpa kalian juga gue nggak bakal punya semangat untuk ngerevisi teman-teman. Kalian komen aja kalau misalkan ada masukan, ada pertanyaan, gak usah sungkan-sungkan. Nanti kalau misalkan kita ketemu di lapang, kita ngopi bareng, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang pleci, boleh lah ya. Ya nanti kalau misalkan di lapang kita ketemu, panggil aja ya, karena takutnya gue nggak nge gitu kalau di lapang. Karena kan pleci mania ini kan luar biasa, sangat besar ya komunitasnya di Indonesia ini. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton Caprasan, yang udah ikutin Caprasan. Sekali lagi ya, kita balik lagi nanti di konten selanjutnya untuk pembahasan si Willis ini, atau mungkin nanti kita punya konten yang lebih menarik. Oke, thank you, bye bye.